البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Keutamaan Al-Quran, dan kita masih membahas tentang keutamaan ayat kursi di muka surat 99. Qala al-mu'allif wafaqahullah, al-hadits akhrajahul Bukhari fi ba'di mawadhi' fi sahihihi mu'allaqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di sebagian tempat di dalam sahih beliau secara mu'allaq, yaitu tidak menyebutkan nama syekhnya. Wa qad wasalahu bi sanadin sahih al-Imam An-Nasa'i. Namun telah disambung sanadnya itu oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Fi Sunanil Kubra, dalam Sunanil Kubra, faqala akhbarana Ibrahim ibn Ya'qub qala hadatsana Utsman ibn al-Haisam bih. Baik, Utsman ibn al-Haisam guru, yaitu apa yang di dalam sanadnya Imam Bukhari. Jadi penyambungnya siapa? Ya'qub bin Ibrahim bin Ya'qub. Ada uraqi siqah. Jadi hadis tentang ayat kursi ini sahih. Wa hadzal hadis lahu fawaidu jalilah. Hadis ini memiliki faidah-faidah yang agung. Minha ma dzakarahu al-Hafidz. Ini ya, dzakarahul Hafidz rahimahullah qol. Harusnya qolnya di belakang ya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang mengatakan wa fil hadis minal fawaidi ghairu ma taqaddam. Di dalam hadis ini ada faidah-faidah selain yang beliau sebutkan terdahulu di dalam kitab beliau itu, tapi tidak terkait dengan pembahasan kita. Anna syaitan qad ya'lamu ma yantafi'u bihil mu'min. Bahwasanya syaitan terkadang mengetahui perkara yang boleh diambil manfaatnya oleh orang mukmin. Syaitan tahu mukmin memiliki senjata yang kuat, yaitu ayat kursi, untuk mengalahkan dirinya, mengalahkan syaitan. Wa annal hikmata qad yatalaqahal fajir. Terkadang hikmah itu didapatkan, diperolehi oleh orang yang jahat. Fala yang tafi'u biha, lalu dia tidak mengambil manfaat dari hikmah tadi. Syaitan jelas jahat sekali, kafir. Dia mengetahui adanya hikmah ini, bahwasanya senjata yang kuat untuk mengusir dirinya adalah ayat kursi, tapi dia sendiri tidak mampu mengambil faidah dari ayat kursi. Untuk apa? Mentauhidkan Allah, untuk masuk Islam dan sebagainya. Wa tu'khadhu anhu fayuntafa'u biha. Dan hikmah tadi diambil dari orang jahat itu, kemudian dipergunakan, diambil manfaatnya, diambil oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah memanfaatkan itu. Syaitan tak dapat apa-apa. Wa anna syakhsa qad ya'lamu syai' wa la ya'malu bih. Dan juga di antara hikmah hadis ini adalah bahwasanya seseorang itu terkadang mengetahui sesuatu namun dia tidak mengamalkannya. Wa annal kafira qad yasduqu bi ba'di ma yasduqu bihil mu'min. Dan juga faedah yang lain, bahwasanya bahwasanya orang kafir terkadang dia jujur di dalam menceritakan sesuatu yang mana orang mukmin itu jujur menyebutkannya. Wala yakunu bidzalika mu'mina. Dan si kafir tadi tidak menjadi mukmin dengan sebab perkara yang dia sebutkan tadi. Orang mukmin mengucapkan ayat kursi dan memanfaatkannya. Orang kafir, yaitu si setan, dia mampu membaca ayat kursi tapi dia tidak jadi mukmin karena dia tidak beriman kepada isi ayat kursi tadi. Baik. Wa bi annal kadzdzab qad yasduq. Dan juga diambil faedah bahwasanya seorang pendusta terkadang berbicara jujur. Iya, tak mungkin selamanya dia itu dusta. Pasti terkadang jujur, oh perut saya lapar, tolong diberi makan. Boleh jadi jujur itu. Baik, kalau tak, orang
Orang mungkin tak beri dia makan lah. Dalam case ini tak mau jujur. Iya, lapar terus. Baik. Kemudian wa bi anna syaitan min sya'nihi ayyadzib. Dan faedah dari hadis ini juga bahwasanya syaitan di antara karakternya adalah berdusta. Makanya Nabi mengatakan kadzub, yaitu banyak berdusta. Jadi karakter syaitan memang demikian. Wa annahu qad yatasawwaru bi ba'dhi suwar. Dan bahwasanya syaitan terkadang membentuk diri dengan beberapa bentuk. Baik. Nah, suwar, surah. Apakah ini menunjukkan hanya wajah? Tentunya tidak. Surah terkadang adalah bentuk lebih luas daripada sekedar wajah. Memang menjadi wujud anjing hitam barangkali, atau kucing hitam, atau mungkin apa, makhluk-makhluk yang lain yang hanya Allah yang tahu. Kadang apa, ular hitam dan sebagainya. Fatamakkana fatumkinu ru'yatuh, sehingga memungkinkan untuk dia dilihat. Kalau bentuk asalnya kita tak mampu melihat, tapi kalau dia mewujudkan diri jadi makhluk-makhluk tertentu, mungkin untuk kita melihat sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang datang dalam wujud seorang pendeta, terkadang datang dalam wujud nenek moyang, atau mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai apa misalkan itu Nabi Khidir barangkali, walaupun betul enggak ini wajah Nabi Khidir atau bentuk Nabi Khidir, kita tak tahu, dari mana juga kita tahu. Atau mengaku saya ini Syekh Abdul Qadir Jailani atau apa, padahal itu sekedar syaitan yang menipu-nipu, membentuk diri jadi manusia. Wa anna qaulahu ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu tarawnahum. Dan di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya syaitan itu melihat kalian, dia dan kabilahnya, dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka, ya dimensinya lain. Mahsusun bima idza kana ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Ini dikhususkan dengan situasi apabila dia berada di dalam wujud yang asli, wujud yang di atas wujud itulah dia diciptakan. Wa anna man uqima fi hifdzi syai' summiya wakila. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan faidah bahwasanya orang yang diposisikan, diposisikan untuk menjaga sesuatu, dia dinamakan sebagai wakil, yaitu yang mewakili, yang mengurusi. Wa annal jin ya'kuluna min ta'amil ins. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan faidah bahwasanya jin itu memakan sebagian dari makanan manusia. Iya, dia mengambil kurma, ikut makan kurma. Mungkin kalau di negara kita mungkin apa, ikut makan beras, nggak tahu dia beras basmati kah, beras Thailand, kita tak tahu. Al-muhim apa, dia makan seperti makanan-makanan manusia. Makanya Nabi menyuruh kita membaca bismillah agar setan tidak ikut-ikutan makan. Sudahlah, harga naik, kita susah payah cari duit untuk beli makanan, tahu-tahu setan kita kasih free lagi, gratis. Oh, ini rugi banyak kita, ini ditipu, kena bully. Nah, kita baca bismillah agar dia tidak ikut makan. Wa annahum yudhiruna lil ins. Dan juga ada dalil bahwasanya mereka mampu menampakkan diri kepada manusia, tapi dalam wujud yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, wujud yang lain, bukan wujud asli. Lakin bisyaratil mazkur, tetapi dengan syarat yang telah disebutkan tadi, yang memang bukan wujud aslinya. Baik. Makanya ada teman dulu mengatakan, saya tahu wujud asli jin. Anak tanya gimana itu? Oh, dia rambut panjang tapi menutupi sebagian wajahnya, dan wajahnya setengahnya cantik, setengahnya buruk sekali. Anak bilang, dari mana antum tahu itu adalah wujud asli? Sementara Allah sudah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Menunjukkan apa yang dia perlihatkan kepada antum itu wujud yang bukan wujud aslinya. Allah lebih tahu wujud aslinya macam apa. Baik. Karena Allah sudah menyatakan tidak mampu kita lihat bentuk aslinya itu. Berarti yang dinampakkan ke kita itu sekedar wujud-wujud yang lain. Wa annahum yatakallamuna bi kalamil ins. Dan bahwasanya mereka berbicara seperti pembicaraan manusia.
Ada yang jin berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, ada yang ketika manusia kesurupan di ruqyah tahu-tahu bicara dengan bahasa Jepun, kita tak paham lah, mungkin jin dari Jepun, nggak tahu tersesat sampai ke sini. Baik, atau mungkin ada yang pakai bahasa Jawa kerajaan, wah. Intinya pakai bahasa kita. Mungkin ada yang bahasa Arab juga jinnya, pakai bahasa kita juga. Wa annahum yasriqun, dan bahwasanya mereka itu mencuri, yang jahat-jahat tentunya, yang baik ya tidak. Wa yakhda'un, memperdaya, menipu, bilang tak akan mencuri lagi, ternyata datang lagi untuk mencuri. Baik. Wa fihi fadlu ayatil kursi. Assalamualaikum. Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang keutamaan ayat kursi. Selesai dari Fathul Bari. Kita masuk kepada hadis berikutnya, muka surat yang ke-100. Al-haditsur rabi'u wassalasun, hadis yang ke-34. Qira'atu ayatil kursi sababu ibadis syaitan. Pembacaan ayat kursi itu menyebabkan dijauhkannya syaitan. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi karena hadisnya lain, nah kita pisahkan antara hadis yang ke-33 dengan 34. Qala al-Imamul Hakim rahimahullah fil Mustadrak ala sahihain, haddatsana Muhammad ibnu Shalih ibni Hani, qala haddatsana Ibrahim ibnu Ishaq ibni Yusuf, qala haddatsana Harun ibnu Abdullah, qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi, qala haddatsana Harb ibnu Shaddad an Yahya bin Abi Katsir, qala haddatsani al-Hadrami ibnu Lahiq an Muhammad ibni Amr ibni Ubay ibni Ka'ab an jaddi, dari datuknya Muhammad bin Amr bin Ubay, berarti datuknya adalah Ubay bin Ka'ab, tak perlu an mestinya ya. Ya, an jaddihi Ubay bin Ka'ab mestinya, tak perlu ada an lagi. Baik. Intinya hadisnya sahih kesimpulannya. An jaddihi Ubay bin Ka'ab, itu aja harusnya. Iya, Ubay, betul. Annahu kana lahu jarinu tamar, bahwasanya beliau dulu memiliki gudang kurma. Fakana yajiduhu yanqus, beliau sering mendapati gudang kurma tadi berkurang isinya, ada pencuri. Faharasahu lailah, maka pada suatu malam beliau menjaganya. Fa idza huwa bimithlil ghulamil muhtalim, tiba-tiba saja beliau mendapati ada sesosok makhluk seperti anak remaja yang sudah balik. Jadi bukan anak kecil, tapi mungkin sudah besar sedikit. Nah, tuyul tuh, tuyul Jawa, kalau tuyul Arab, macam itu. Fasallama alaih, lalu si tuyul ini atau apa istilahnya, alim jin ini, dia mengucapkan salam kepada Ubay bin Ka'ab. Faradda alaihi salam, maka beliau pun menjawab salam. Faqal ajinniyun am ingsi, nah, beliau bukan penakut, beliau ahli Quran dan ahli tauhid, sahabat Nabi. Cuma beliau merasa heran, ini apa? Macam bukan manusia, agak lain. Maka beliau tanya, engkau jin atau manusia? Faqal bal jinni, dia menjawab dengan jujur, saya jin. Dia tak bilang saya sundel bolong atau apa. Faqal arini yadak, beliau bilang kepada jin itu, tunjukkan kepadaku tanganmu. Fa'arah, lalu dia pun memperlihatkannya. Fa'idha yadu kalbin wa sya'aru kalb, ternyata tangannya itu bagaikan kaki depan anjing dan ada bulu anjing, yaitu apa? Berbulu dengan bentuk seperti kaki anjing bagian depan. Faqal, maka Ubay bin Ka'ab bertanya, aha kadza khalqul jin, apakah seperti ini bentuk jin? Faqal laqad alimatil jinnu annahu laisa fihim rajulun asyaddu minni. Maka anak ini menjawab, sungguh kaum jin telah mengetahui bahwasanya tidak ada di tengah-tengah mereka lelaki jin yang lebih keras daripada saya. Entah maksudnya lebih keras, lebih kuat atau bagaimana.
Sebagian mengartikan lebih buruk. Mungkin ada yang polanya lebih cantik sedikit atau apa, Allah lebih tahu. Qal ma ja'a bik. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang? Qal, Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang pakar Al-Quran itu, Ubay bin Ka'ab Al-Ansari. Baik, umbi'na annaka tuhibbus shadaqah. Maka jin ini mengatakan, kami dikabari bahwasanya Anda suka bersedekah. Masya Allah, saking terkenalnya sampai apa jin-jin pun tahu sahabat ini rajin sedekah. Iya sedekah, tapi minta izin lah, jangan asal mencuri. Tak betul. Kalau minta diberi insya Allah, bukan dengan cara mencuri. Faji'na nusibu min ta'amik. Maka kami datang untuk mendapatkan sebagian dari makanan Anda. Qal ma yujiruna minkum. Maka Ubay bertanya, apa amalan yang mampu melindungi kami dari kalian? Ya sedekah-sedekah, tapi kami tak maulah diganggu oleh jin. Maka beliau tanya, amalan apa yang boleh membentengi kami dari kalian? Qala taqra'u ayatal kursi min suratil Baqarah. Anda membaca ayat kursi dari surat Al-Baqarah. Tahu mereka akan terbakar kalau dibacakan ayat kursi. Kenapa nggak mau masuk Islam aja? Ya Allahu a'lam, hidayah di tangan Allah. di Islam ini. Kenapa? Di Islam. Tak, kalau jin Islam insya Allah iya tak akan terbakar, kecuali kalau sedang masuk ke badan manusia, nah dia akan terbakar kalau dibacakan ayat kursi di ruqyah walaupun jin muslim. Nah, padahal dia tahu ini senjatanya orang mukmin itu mampu membakar dia. Kenapa tak jadi mukmin aja? Memang seringkali hawa nafsu yang menghalangi seperti manusia. Baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala na'am. Ubay mengatakan iya. Nah, Ubay bin Ka'ab jelas insya Allah tahu. Buktinya apa? Beliau ditanya oleh Nabi, ayat apa yang paling agung? Beliau tahu ayat kursi. Jadi beliau paham, oh jelas ayat kursi mampu membentengi. Qala idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsi. Jika Anda membaca ayat kursi di pagi hari, Anda akan dilindungi dari kami sehingga Anda masuk waktu petang. Berarti ini termasuk zikir apa? Zikir pagi dan juga zikir petang. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbih. Apabila Anda membaca ketika masuk waktu petang, Anda akan dilindungi dari kami sehingga masuk waktu subuh, waktu pagi. Berarti apa? Sekitar 12 jam, 12 jam. Memang kita perlu terus zikir pagi dan zikir petang sebagai perlindungan. Thayyib. Qala Ubay faghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay mengatakan, lalu saya berpagi-pagi, kan tadi jaga malam hari, berpagi-pagi masuk berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bidzalik, lalu saya kabari beliau tentang peristiwa itu. Faqal sadaqal khabis. Rasulullah bersabda, telah berkata jujur makhluk yang busuk itu. Baik. Nabi tidak takut mengatakan jin yang tadi adalah busuk, karena jin pencuri bukan jin muslim. Baik. Hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Adapun faedahnya dibahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah.